Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita yang mengisi episode spirit selanjutnya. Gimana Ustadz Rama, masih kuat puasanya di 10 hari terakhir ini? Alhamdulillah Ustaz, masih kuat dan sudah nge-push pahala nih Ustaz. Oh, kirain Ustadz Rama nge-push rank tuh. Oke, kita masih lanjut dari pembahasan yang sebelumnya adalah gaspol pahala dan ngerem dosa Ustadz. Oke. Nah, itu kita awali dari mana dulu Ustadz ini enaknya nih? Dari ngerem dosa dulu apa nge-push pahala? Kita mulai dari rem Ustaz, karena kemarin kita sudah bahas banyak soal gimana kita gaspol gitu. Oke. Ustaz. Kalau dari ngerem dosa Ustaz, kalau di sini kan dikatakan gibah dan gosip di media sosial. Itu gimana Ustaz maksudnya? Oke. Kalau tentang gibah dan gosip di media sosial itu di generasi sekarang tuh kan udah nggak jarang tuh anak-anak, ayah bunda juga udah punya smartphone semua tuh Ustaz. Pasti kan ada Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Nah, itu kan nggak menutup kemungkinan Ustaz kalau ada gibah. Contohnya tiba-tiba nih di salah satu grup tiba-tiba ada yang bilang, si ini tuh ada gini. Nah, itu Ustaz yang bikin kita gibah. Harusnya sih kita bahasnya jangan balasnya, loh gimana itu si ini, jangan gitu Ustaz. Jadi baca astagfirullahaladzim, daripada bahas si ini, gimana kalau kita ikut kajian di sini nih, kayak gitu Ustaz. Masya Allah, itu termasuk kegiatan kecil, meskipun kecil kalau kita lakukan berulang-ulang juga besar juga ya Ustaz, dosanya gitu. Benar-benar bisa ngerem dosa sih Ustaz di akhir bulan Ramadan tahun ini. Oke. Kalau misalnya Ustaz, kita komen juga di live orang nih juga kan termasuk atau tidak Ustaz? Termasuk sih Ustaz, karena kan malah kita itu live kan langsung ya Ustaz, bisa dibaca sama semua orang, nggak ada filternya tuh, dan nggak bisa dihapus kan Ustaz. Iya. Nah itu jangan-jangan bisa jadi dosa jariah tuh Ustaz. Iya. Kalau banyak membaca itu. Selain dicatat malaikat, jejak digital dosa kita juga ada nih Ustaz. Betul Ustaz. Kan nggak menutup kemungkinan tuh Ustaz. Ada teman kita yang nge-screenshot tuh. Iya. Iya, di mana sekarang zamannya clipper lagi Ustaz. Waduh, itu bahaya sih Ustaz. Bisa kemana-mana. Iya. Gitu Ustaz. Selain gibah dan gosip nih Ustaz, kita masuk ke pembahasan yang berbohong dan dusta kecil. Kiranya itu gimana Ustaz? Kalau pembahasannya ngerem itu ya tentang berbohong dan dusta kecil itu Ustaz. Sebenarnya itu kita dulunya ya Ustaz ini ya pasti pernah ngelakuin kayak gini Ustaz. Waktu kita mau kumpul nih, di grup tanya kalau OTW WA ya, gitu Ustaz. Pasti kita dulu juga pernah OTW, teman-teman kita benar OTW nih ke tempat itu. Ternyata OTW-nya masih mau mandi Ustaz. Nah, itu juga salah satu contoh dari berbohong dan dusta kecil Ustaz. Karena kan kita nggak OTW ke tempatnya tuh, tapi OTW-nya masih ke mau mandi. Iya, gitu Ustaz. Bahkan belum mandi ya? Belum mandi Ustaz. Sudah ngechat OTW gitu ya? OTW-nya pun nggak lengkap tuh. OTW-nya kemana Ustaz? Itu sudah masuk ke disiplin ya Ustaz ya. Harus disiplin, terus berbohong juga. Betul. Nah, gitu. Iya, harusnya dikurang-kurangin Ustaz kayak gitu Ustaz. Betul. Oke. Kita sudah bahas nih Ustaz soal ngerem dosa di bulan Ramadan. Kalau yang berbanding terbalik dengan itu, yaitu kita akan gaspol secara kita akan mengajak atau mengajarkan anak berbagi itu Ustaz. Oke. Di segmen sebelumnya tentu di awal-awal kita sedekah atau berbagi itu tidak semuanya, mungkin sebagian orang itu terpaksa. Kenapa sih harus meluangkan harta kita begitu ya kepada orang lain atau kepada amal masjid begitu ya? Dikatakan bahwa di setiap rezeki yang kita dapatkan itu ada rezeki orang lain begitu Ustaz. Jadi sedikit banyak kita harus sedekah gitu. Sedekah itu tidak akan membuat kita miskin gitu ya Ustaz. Ini tentu para orang tua, ayah bunda juga harus mengajarkan kepada anak-anak, karena anak-anak ini adalah
peniru terbaik ya. Betul. Selain meniru gurunya yang ada di sekolah, tentu harus dipush juga dari orang tuanya yang ada di rumah gitu. Nah, tapi gini Ustaz, saya pernah dengar Ustaz konsep tentang terpaksa terbiasa Ustaz. Nah, apakah Ustaz setuju Ustaz kalau tentang itu, kalau di dalam ngebus pahala? Kalau dari saya setuju Zat, karena tidak perlu ngomongin orang lain ya Zat. Dulu saya juga terpaksa Zat. Kenapa sih harus sedekah begitu ya? Ternyata di balik terpaksanya itu ada pelajaran yang sangat luar biasa. Ternyata di balik terpaksa itu harus ada rasa ikhlas kita. Meskipun kita sedikit begitu ya, kita mengajarkan anak-anak misal mau berangkat sekolah, selain kita memberi sangu mereka, kasih 1.000, 2.000 gitu, masukkan ke kotak amal, itu adalah latihan. Mungkin anak-anak akan terpaksa awal-awal. Betul. Bukan cuma anak-anak, mungkin orang tuanya terpaksa gitu ya, bersedekah meskipun 1.000, 2.000. Nanti lama-lama akan terbiasa, lalu akan menjadi luar biasa. Memang tidak terlihat sekarang mungkin hasilnya sedekah itu, tapi insya Allah di hari yang nanti begitu ya Ustaz, kita akan dilihatkan sedekah itu betapa luar biasanya gitu. Jadi kayak konsep dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya Ustaz. Betul. Nggak perlu harus langsung materi yang besar. Betul. Jadi 1.000, 2.000 pun nggak apa-apa Ustaz. Itu salah satu contoh push rank pahala ya Ustaz. Betul Ustaz, salah satu push rank pahala kita. Hadirin yang berbahagia, kita telah banyak membahas begitu ya, dari segmen kali ini di episode yang sekarang tentang gaspol pahala, yaitu sedekah, dan rem dosa yang pembahasannya adalah gibah dan lain-lain, berkata kotor dan lain-lain gitu ya. Kira-kira dari teman-teman nih, teman-teman, ayah bunda atau siapapun yang menonton segmen kali ini, silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Iya, betul Ustaz. Apa saja sih cara kita atau kegiatan kita untuk gaspol pahala kita di bulan Ramadan ini, apalagi di 10 malam terakhir. Dan apa juga kegiatan untuk Ngerem dosa. Silahkan komen di bawah, siapa tahu komentar ayah bunda atau teman-teman sekalian dibaca orang lain dan menjadi pahala juga Ustaz. menjadi pahala juga. Sebuah Betul. ilmu Ustaz, meskipun Betul. tidak masuk. Betul. Oke, sepertinya segmen kali ini sudah harus kita akhiri Ustaz. Iya. Oke. Kita akan bertemu lagi di spirit episode yang selanjutnya bersama Ustaz dan Ustaz yang lainnya. iya, yang tentunya, luar Ustaz. biasa gitu ya. Kita akhiri, kita akan bertemu lagi. Semoga semua kita yang menjalankan ibadah puasa ini dipertemukan dengan bulan yang mulia di tahun yang akan datang. Amin. Kita akhiri Ustaz untuk pertemuan pada episode kali ini. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.